Oke, ini seru banget sih. Kita punya tumpukan riset dari Anda ya soal merek minuman rempah, Sangkai Rempah Nusantara. Misi kita hari ini gimana ya? Kita coba cari tahu gimana caranya mereka menyulap ramuan etnobotani Dayak kuno jadi produk yang bisa bersaing banget di pasar modern. Ini bukan sekedar jamu biasa kan? Jauh dari itu. Yang menarik di sini tuh gimana mereka menunggangi gelombang besar pasca pandemi. Orang sekarang cari produk kesehatan alami itu bukan lagi karena mitos, tapi untuk pencegahan yang terukur. Industri herbal ini kan masif ya. Pasar jamu aja nilainya udah lebih dari 20 triliun rupiah sebelum pandemi. Sangkai masuk di momen yang tepat banget. Dan cara masuknya unik. Dari catatan Anda, mereka pakai bahan-bahan yang kesannya mahal gitu, eksotis, kayak akar bajakah, tapi harganya setara kopi sachet di warung. Apa ini yang Anda sebut demokratisasi kesehatan? Itu artinya apa sih? Tepat sekali. Artinya, mereka membuat manfaat kesehatan premium jadi terjangkau buat semua orang. Coba deh kita lihat bahannya. Akar bajaka, misalnya. Itu kan sempat viral karena potensi anti kankernya. Nah, secara sains, dia ini antioksidan super kuat yang tugasnya menekan reaktif oxygen species atau ROS. Anggap aja ROS ini kayak karat di dalam sel kita. Yang bisa memicu penyakit, termasuk kanker. Oke. Jadi bajaka itu buat pertahanan sel ya. Tapi saya lihat di catatan Anda, bawang Dayak itu targetnya beda ya. Bukan antioksidan, tapi lebih ke arah metabolisme gitu. Betul sekali, fokusnya beda. Bawang Dayak ini lebih ke hormonal dan gula darah. Dia punya senyawa namanya eleutherinol, yang cara kerjanya itu mirip hormon estrogen. Makanya ini potensial banget buat membantu wanita pasca menopause yang kadar estrogen alaminya menurun. Selain itu, dia juga bantu menghambat penyerapan gula. Nah ini nih, kalau pasak bumi, saya kira itu cuma soal vitalitas pria doang. Tapi di catatan Anda, efeknya lebih luas ya, sampai ke hormon stres. Coba jelasin deh. Nah ini dia, ini salah kaprah yang umum banget. Pasak bumi memang bisa meningkatkan testosteron bebas, dan itu bagus buat masa otot pria dan wanita. Tapi fungsi utamanya itu sebagai adaptogen. Adaptogen, oke. Bayangin aja adaptogen itu kayak termostat pintar buat stres di tubuh Anda. Saat hormon stres kortisol kita ketinggian, dia bantu menurunkannya. Ini melengkapi kepingan terakhir, akar kuning, yang kandungan berberinnya itu fungsinya kayak tameng pelindung buat organ hati kita. Luar biasa. Jadi ini ramuan yang targetnya spesifik ya, bukan asal campur. Nah, soal bahannya udah jelas, tapi yang bikin saya lebih penasaran tuh strategi harganya. Sistem sachet 3+3 ini jenius sih. Cara kerjanya gimana tuh? Sederhana tapi efektif banget. Jadi dalam satu kemasan Rp10.000, Anda dapat 3 kantong rempah kering dan 3 kantong gula aren yang terpisah. Oh, terpisah gulanya? Iya, artinya ini buat 3 kali minum. Satu cangkir jatuhnya cuma sekitar Rp3.333. Gula yang terpisah itu kuncinya. Mereka kasih pilihan ke konsumen yang sadar kesehatan. Tapi mereka nggak berhenti di sachet murah aja kan? Ada juga kemasan drip bag itu, yang ala kopi mahal. Tujuannya apa ini? Cuma buat gaya-gayaan? Ini strategi premiumisasi yang cerdas. Mereka menyasar konsumen urban yang suka ritual. Dengan drip bag, Anda dapat minuman yang jernih tanpa ampas. Terus proses seduh 15 menitnya itu sendiri jadi pengalaman yang Instagramable. Jadi mereka menawarkan pengalaman premium tanpa harus naikin harga gila-gilaan. Menarik, tapi jujur ya, 15 menit buat nyeduh itu kan lama banget buat orang kota yang serba buru-buru. Apa itu bukan jadi penghalang terbesar mereka? Dan itulah tantangan utama mereka, edukasi. Banyak yang mungkin cuma akan menyiramnya pakai air panas dispenser, kan? Iya juga ya. Padahal, untuk mengeluarkan semua zat aktif dari potongan rempah asli, butuh air mendidih dan waktu rendam yang cukup. Kalau enggak ya, Anda cuma minum air berwarna coklat, bukan khasiatnya. Ini pertarungan antara keaslian dan kenyamanan. Jadi kalau kita tarik kesimpulan nih, Sangkai Rempah Nusantara ini adalah studi kasus yang keren banget tentang gimana kearifan lokal bisa dikemas ulang. Mereka menyeimbangkan antara keaslian bahan, harga yang merakyat, dan sentuhan premium modern. Nah, ini jadi bahan pikiran buat Anda. Saat produk tradisional yang aslinya liar dari hutan dengan segala variasinya dihadapkan pada tuntutan pasar modern yang serba konsisten, praktis, dan cepat.
Mana yang pada akhirnya harus lebih banyak berkompromi, produknya atau ekspektasi kita sebagai konsumen?